Oke guys, jumpa lagi di channel Sirtiman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas, di sini kita nggak produk review ya, tapi membahas apa itu bypass gitu. Oke, sebelum lanjut ke konten selanjutnya, jangan lupa subscribe, klik tanda lonceng, dan share ke teman-temannya ya guys channel ini untuk biar semangat lagi membuat konten. Oke, kita lanjut ke apa itu bypass ya, apa itu bypass, iPhone bypass lah tepatnya. Bypass itu, jadi bypass itu boleh dibilang apa ya, menghack atau membobol iCloud dari suatu iPhone gitu. Ya kenapa sih dibobol? Ya kemungkinan ya banyaknya iPhone yang kelock, kekunci gitu karena lupa password, lupa login, lupa Apple ID-nya gimana. Jadi dia entah itu iCloud-nya itu dikasih orang tua, dikasih pacar, dikasih temen, dan dia langsung pakai aja gitu. Ternyata ya iPhone itu sangat terkonek ya, sangat terhubung sama iCloud gitu handphonenya. Jadi kalau nggak bisa login ke iPhone-nya, login ke iCloud-nya, ya udah itu handphone nggak bisa dipakai alias kekunci gitu. Di situ kita harus login, harus isi username, password sesuai dengan Apple ID atau iCloud-nya. Nah, dari sekian lama ya contohnya iPhone 5S atau iPhone 6 ini 5S atau 6, sekian lama keluaran mungkin tahun 2013 2014, itu istilahnya bangkai-bangkai atau zombie iPhone itu yang terkunci itu banyak sekali gitu. Di sini ya mungkin ada beberapa orang ya yang paham programmer atau paham IT lah, dia bikin cara bypass itu cara ya menjebol iCloud itu gitu loh. Di sini ya emang segala sesuatu itu ada yang melihat celah gitu, kayak seperti ini itu ya, jadinya pasar handphone iPhone bypass itu marak. Dan juga yang jelas para kriminalitas itu mulai semangat lagi nih gitu loh, untuk mengincar iPhone yang, jadi mereka ya biasanya kan kalau mencuri nyopet gitu lah ya, nyopet iPhone kan kekunci nggak bisa diapa-apain gitu, dijual ya paling dijual kondisinya ya iCloud, lock iCloud-nya kekunci gitu, itu kan harganya rendah. Sekarang ada kesempatan untuk ya minimal harganya lebih tinggi dari standar kekunci lah gitu. Di sini juga yang nggak semuanya iPhone bypass itu iPhone curian gitu. Ya jauh lah itu, banyak hal, banyak kemungkinan, entah itu iPhone itu emang bener-bener lupa iCloud, nggak paham gaptek, dan ya mungkin hadiah dari seseorang ya, seperti tadi dibilang. Jadi ya kondisinya banyak iPhone bypass yang beredar di pasaran. Di sini sih
Di sini perbedaannya itu biasanya ada ya, yang Sirti mantau tuh ada 3 jenis bypass ya. Pertama itu bypass biasa. Itu bypass biasa itu dia cuma menjebol jebol jebol iCloud aja. Dan itu ada batasannya, aturannya ada, seperti kalau bypass biasa itu dia kalau handphonenya baterainya habis mati, itu udah, itu dia harus bypass ulang lagi gitu loh. Di situ ya nggak enak sih untuk yang bypass model ini berapa sih, rawan lock lagi gitu. Itu untuk yang pertama ya. Untuk yang kedua itu ada bypass premium. Bypass premium itu kita cuma bisanya untuk wifi aja, itu nggak bisa masuk SIM card ya, nggak bisa. Pokoknya bypass ya, dari segala jenis itu dia nggak bisa update iOS ya. Udah di bypassnya iOS itu ya udah gitu, kalau mau update kekunci lagi gitu loh. Jadi ya pertama itu kalau untuk update iOS sudah nggak bisa. Nah, untuk bypass wifi ini dia nggak bisa masuk SIM. Jadi kalau masukin SIM card itu dia kekunci lagi. Jadi dipakai cuma untuk wifi-an, entah itu YouTube atau Facebook, WhatsApp segala macam. Juga untuk wifi premium ini nggak bisa dipakai telepon atau SMS biasa yang menggunakan fitur SIM card gitu. Jadi kalau ada telepon itu udah dibuang lah fitur itunya. Nah, sekarang kalau nelpon gimana pertanyaannya? Ya kalau nelpon ya download aplikasi yang bisa nelpon seperti WhatsApp atau ya banyak lah, ada beberapa aplikasi lain segala macam. Jadi untuk cara pakai teleponnya seperti itu. Yang ketiga ada lagi bypassnya itu bypass seluler, artinya dia masih bisa pakai SIM card di situ. Karena bypass itu sendiri istilahnya handphone itu dimasukin tool atau software ya, jadi yang kerja tuh ya softwarenya bypass sebenarnya di situ. Karena dia bisa SIM, jadi ya agak lumayan kerja keras lah itu handphonenya. Jadi dia menjalanin dua software gitu, software awalnya, software yang aslinya, sama software bypassnya. Karena ini SIM card, jadi ya selama pengalaman sih ada perbedaannya ya. Ya bisa dipakai telepon, bisa dipakai SMS, tapi dia tuh ya karena seperti tadi kerja dua software, lebih cepat panas, lebih cepat ngehang. Ya itu aja sih pengalaman pribadi gitu ya. Nggak tahu yang lainnya, mungkin beda-beda lah, tergantung dari mungkin handphone kekuatannya atau segala macam. Jadi pengertian bypass itu ya seperti itu. Bypass itu membobol suatu iPhone yang terkunci iCloud-nya dengan tool atau software tertentu, sehingga iPhone-nya itu masih bisa dipakai dengan aturan-aturan atau batasan bypass gitu. Ya, aturan pertama itu dia nggak boleh update iOS-nya. Update iOS dia balik ke kunci lagi. Harus dijaga, jangan sampai ya kalau punya iPhone ada tawaran update apa atau notif update,
itu jangan tergiur untuk mencet update gitu. Nanti iCloud-nya kekunci lagi kalau bypass. Kedua ya jangan, ini tergantung fiturnya ya. Kalau yang premium atau yang seluler itu jangan reset data gitu. Jangan reset ini di pengaturan ini jangan reset pengaturan ini, jangan gitu. Nanti kalau di reset dia balik lagi. Kalau untuk iPhone 5 di sini atur ulang ini, nah ini atur ulang ini jangan dipencet, jangan di reset, jangan reset data lah, nanti dia akan kekunci lagi. Untuk yang ketiga itu ya tergantung fiturnya sih. Kalau yang bypass wifi itu jangan masuk SIM card gitu. Kalau yang bypass seluler kan boleh gitu. Itu tergantung fiturnya. Ya itu aja sih, selebihnya sih ya handphonenya bisa dipakai normal. Himbauannya itu untuk yang udah bypass, dalam artian ya kita nggak usah negative thinking, kita harus ya istilahnya di bypass itu sebenarnya udah handphonenya tuh udah hidup baru deh gitu. Itu ya yang harus dilakukan, ya memanfaatkan lah dengan hal-hal yang berbuat baik gitu, seperti ya dipakai untuk jualan online, bisa download aplikasi jual beli marketplace, atau bisa cari duit dari iPhone bypassnya itu sendiri. Entah itu cari duit ya jadi YouTuber gitu, bisa download YouTube, bisa upload video, bisa dapat duit dari situ. Ya juga ada ya untuk menghilangkan stres tuh ada fasilitas untuk hiburan gitu ya, ada fasilitas podcast atau ya iTunes itu untuk dengerin musik, audio atau pelajaran. Banyak konten-konten juga di konten audio di podcast atau iTunes. Ya seperti itu. Jadi demikian pengertian bypass. Kalau masih ada yang mau menambahkan atau mau ada yang ditanya, silahkan tulis di kolom komentar. Juga untuk yang pengen punya iPhone bypass itu ya bisa nanti ya lihat-lihat di lapak Sirtiman. Di situ ada beberapa ya mungkin yang masih ready ya, yang belum kejual, beberapa iPhone bypass dengan harga yang terjangkau dan bonus-bonus yang berlimpah gitu. Oke, sampai di sini jangan lupa subscribe, klik tanda lonceng, dan share ke teman-temannya ya guys, biar Sirtiman lebih semangat bikin konten. Kalau mau request atau apa untuk konten yang akan datang ya silahkan aja di kolom komentar. Misalnya pengen nanya, ini gimana sih gitu, bypass itu bedanya sama handphone yang normal gimana, atau apalah, ada pertanyaan silahkan aja. Nanti kalau dirasa ya Sirtiman bisa kasih penjelasan ya, nanti dibikinin konten videonya deh. Demikian, sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.